Dan pemirsa, kita akan bergabung ke Balai Kota untuk menyaksikan konferensi pers oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jangan mepet-mepet sekali tuh. Geserin dikit. Oke, jadi sore ini kita barusan selesai melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan PSBB. Jadi tadi dan ada kabupaten kota tetangga Tangerang, ada kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, kota Tangerang Selatan, lalu Bekasi, dan Kabupaten Bogor, kota Bogor. Kita koordinasi terkait dengan PSBB. Kenapa? Karena memang kawasan ini menjadi satu epicenter dan perlu ada sinkronisasi langkah. Jadi yang kita kerjakan adalah apa yang dikerjakan di Jakarta, pembatasan-pembatasan yang kita akan lakukan, itu juga yang nanti akan menjadi rujukan supaya nanti kita punya pola yang sama. Mudah-mudahan ini bisa segera tuntas sehingga nantinya masyarakat bisa memiliki pedoman yang sama. Jadi itu yang tadi dilakukan. Penyusunan Pergub sendiri praktis sudah selesai. Hanya ada satu hal yang masih menunggu karena kita sedang koordinasi dengan pusat terkait dengan ojek, pemberian izin pada ojek untuk bisa beroperasi. Kami sedang mendiskusikan itu dan harapannya nanti mudah-mudahan malam ini ada kabar, karena dalam ketentuan ojek tidak diizinkan untuk mengangkut orang, dan kita sudah berkoordinasi dengan para operator. Mereka punya mekanismenya, karena itu kita merasa ojek selama mereka mengikuti protap itu bisa beroperasi, bisa mengangkut orang dan barang. Nah, kita sedang tunggu finalisasinya seperti apa sehingga nanti masuk dalam satu ketentuan yang sama. Itu perkembangan sore hari ini. Jadi kita insya Allah dalam waktu singkat sudah akan bisa membagikan detail peraturan gubernurnya. Pak, saya bisa dari RRI mengenai hasil koordinasi dengan Pemda Banten tadi. Apakah Banten dan Bogor, Depok juga akan melakukan PSBB seperti dalam waktu dekat ini? Dan untuk pengaturan ojek online juga akan? Ya, nanti biar diumumkan sendiri. Tapi untuk kabupaten kota di Jawa Barat mereka sudah mulai memproses dan kita nanti berharap sinkron kebijakannya. Gitu ya. Ada pesan untuk seluruh masyarakat, gunakan masker, terutama masker kain, kapanpun berada di luar rumah. Prioritasnya adalah berada di dalam rumah, tapi bila harus keluar maka masker, terutama masker kain, jangan gunakan masker yang biasa digunakan oleh tenaga medis karena jumlahnya sudah makin terbatas. Gunakan masker kain selama berkegiatan di luar, kegiatan apapun juga, karena setiap orang, setiap kita harus mengasumsikan punya potensi menularkan dan punya potensi tertular. Karena itu ini wajib digunakan, dan saya harap seluruh masyarakat sama-sama menggunakan masker, dan bila mau memberikan dukungan pada yang lain maka bagikan masker. Itu satu alat yang sangat bermanfaat sekarang selain cuci tangan secara rutin. Begitu teman-teman, nanti kita berikan kabar setelah detail pergubnya siap dikeluarkan. Izin Pak, saya Fahmi dari Tijuan Pak, pengen nanya Pak, ini rencananya terkait pembatasan ini apakah
apakah ada checkpoint untuk memasuki wilayah Jakarta gitu Pak untuk pengecekan? Sama kedua ini akan diberlakukan jam malam nggak Pak? Seperti di daerah lain Pak? Terima kasih Pak. Jadi PSBB ini akan berlaku hari Jumat tanggal 10 pukul 00. Itu mulai berlakunya, dan nanti akan banyak patroli karena kita harus memastikan bahwa tidak ada kerumunan, tapi bukan berbentuk checkpoint, tapi akan patroli seluruh jajaran bersama polisi dan TNI untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mentaati. Baik. Pak, mengenai transformasi masalnya Pak, transformasi masalnya dikurangi berapa persen Pak? Dikurangi, jadi gini, transportasi massal itu dikuranginya pada volume penumpang per kendaraan. Kendaraan itu dikurangi. Jadi yang biasanya misalnya bis itu kapasitasnya 50 jadi 25. Gerbong yang kapasitasnya misalnya 100 dia jadi 50. Tetapi jumlah kendaraannya tidak berkurang. Jam operasinya berkurang. Dari jam 6 sore, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu yang dikerjakan. Baik Pak, terkait ibadah Pak, mungkin terakhir Pak di Jakarta seperti apa Pak? Apakah masih ada pembatasan seperti biasa Pak? Tentu, jadi apa yang sudah berjalan 3 pekan ini akan kita jalankan terus. Intinya sebenarnya adalah pembatasan interaksi. Virus ini menular dari orang ke orang. Kalau interaksi antar orang itu terus berjalan, maka kita tidak bisa memutus mata rantainya. Circuit breaking ini, pemutusan mata rantai ini yang harus kita kerjakan dengan cara mengurangi kegiatan yang orangnya berkumpul. Nah, seluruh kegiatan sosial, budaya, agama, banyak yang sifatnya mengumpulkan orang. Substansi kegiatannya jalan terus. Misalnya nikah, jalan terus di KUA, di kantor catatan sipil, tapi resepsinya tunda dulu. Sama dengan khitan, boleh khitan, ada masalah, tapi perayaannya tunda dulu. Jadi substansinya adalah mengurangi interaksi antar warga yang punya potensi penularan. Bila itu kita kerjakan, disiplin, konsisten, insya Allah kita bisa mengendalikan virus ini. Jadi ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, harus semuanya. Di lingkungan rumah, di antara rumah dengan tempat kerja, dengan tempat kegiatan, dan juga di lingkungan-lingkungan umum. Inilah yang harus kita lakukan sama-sama. Karena itulah kenapa ada pembatasan seperti ini. Ini bukan rumus yang baru dibuat di Jakarta. Ini sudah dilakukan sejak 100 tahun yang lalu ketika terjadi wabah. Jadi wabah pandemi juga, flu Spanyol, kita bisa menyaksikan kota yang melakukan pembatasan secara serius, yang warganya disiplin, maka case fatality rate-nya rendah. Sementara kota yang membiarkan kegiatan interaksi itu berjalan terus, case fatality rate-nya tinggi. Nah, kita sudah belajar dari situ, kita jangan mengulang. Karena itu saya mengajak kepada seluruh warga Jakarta, mari kita ambil tanggung jawab dengan cara menjaga jarak, berada di rumah, cuci tangan, pakai masker, dan kalau itu kita kerjakan, insya Allah kita segera bisa menekan laju penularan coronavirus ini. Begitu ya. Terima kasih. Ya, ada lagi. Pak, Fajar warta-warta Pak, mau tanya sosialisasi bagaimana supaya tidak ada penolakan dari masyarakat Pak? Ya, begini, intinya adalah ini bukan program pemerintah untuk pemerintah. Ini adalah program perlindungan setiap warga negara. Dan ini dilakukan untuk memastikan kita semua bisa selamat. Jadi lihatlah inti utama dari pembatasan ini. Apakah nyaman? Tentu tidak. Apakah memudahkan? Banyak, ini akan situasinya sulit. Tapi bila kita kerjakan dengan disiplin, dengan baik, insya Allah nanti kita bisa menekan penularan itu. Jadi kita akan sosialisasikan, jelaskan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan begitu nanti kita bisa terima ini semua. Ya. Pak, kemarin beberapa waktu lalu Pak Anies sempat minta supaya ada menteri yang mengkoordinir penanganan corona di Jabodetabek ini Pak. Terus Pak sempat ada apa? Ada apa? Pak
bilang supaya menteri ada yang mengkoordinir penanganan corona di Jabodetabek. Lalu Pak Ridwan Kamil juga mendukung langkah Bapak. Ada perkembangan nggak Pak progres soal itu? Nah, tadi kita sudah koordinasi. Jadi saya mengundang video conference para wali kota, para bupati, gubernur Jawa Barat, gubernur Banten. Jadi 12 kawasan di Jakarta, 3 provinsi, 9 kabupaten kota, itu ada namanya Badan Koordinasi BKSP kerjasama pemerintah daerah di kawasan ini, itu yang sekarang kita kerjakan. Jadi pengaturan administrasinya tiap kabupaten kota sendiri-sendiri, tiap provinsi, tetapi substansinya kita samakan. Karena substansinya yang kita atur. Jadi seperti kita menyusun pergub ini nanti kita share kepada semua.